Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak Tri Riki selaku dosen mata kuliah Statistik 2 Program Studi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, nama saya Zafika Ninda Media Utami dengan NIM 2206010185. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjadi moderator dalam podcast Statistik 2. Di dalam podcast kali ini kita akan membahas topik-topik Statistik 2 dengan cara yang mudah dan juga seru. Dan kali ini topiknya ini adalah perbedaan apa itu data diskrit dan juga data kontinu. Selain akan membahas materi terkait perbedaannya, di sesi terakhir kita juga akan memperlihatkan bagaimana cara menyelesaikan soal dari data tersebut. Dan sebelumnya untuk membahas podcast kali ini kita membutuhkan narasumber karena nggak mungkin saya sendiri. Jadi di sini ada Kak Eka dan juga Kak Nanda yang akan membantu saya untuk menjelaskan terkait perbedaan data diskrit dan juga data kontinu. Oke, sebelum kita mulai nih dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari siapa nih? Ya, Kak Nanda dulu. Oke, selamat siang semuanya. Jadi nama saya Nanda Safira Detiana. Untuk background saya pernah belajar di SBM ITB terkait data analis dan statistik selama 6 bulan. Ya mungkin seperti itu aja. Lalu Kak Eka. Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Zulia. Untuk pengalaman statistik, saya pernah menjadi asisten dosen ekonometrika keuangan di Universitas Trisakti, dan juga saya pernah ikut bootcamp data analis dan ikut bootcamp di MBA SBM ITB. Oke, perkenalannya udah nih. Sekarang kita mulai aja ya podcastnya. Nah, kadang kan orang-orang nih bingung nih membedakan yang mana yang data diskrit, yang mana yang data kontinu. Padahal biasanya kan kalau kita mau melakukan simulasi itu kita harus tahu nih mana yang data diskrit, mana yang data kontinu. Nah, cara untuk membedakannya tuh perbedaan antara data diskrit dengan kontinu itu apa aja sih? Menurut sepengetahuan kakak-kakak ini. Ya, untuk data diskrit dan data kontinu itu terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, data diskrit itu bersifat countable atau terukur, sedangkan data kontinu bersifat infinity atau tak terbatas. Untuk data diskrit yang bersifat terukur atau countable, saya ambil contoh, berapakah jumlah murid dalam satu kelas. Misalkan dalam satu kelas terdapat 30 murid. Itu jumlah murid dalam satu kelas. Yang bersifat jelas atau pasti, 30 orang gitu. Nah, untuk kontinu biasanya infinity atau tidak terbatas. Misalnya, saya ingin menghitung berat masing-masing buah di dalam satu kantong plastik. Nah, satu buah itu beratnya bisa 1,1 kg. Ada juga buah yang lain yang beratnya 1,3 kg. Nah, itu yang disebut dengan kontinu karena bersifat infinity atau tak terbatas. Oh, oke. Menurut perbedaan pertama dari Kak Eka nih, bisa saya simpulkan. Ini menurut contoh saya, misalnya ya data diskrit itu kayak berapakah jumlah hewan di dalam taman safari. Misalnya ada 100, ya udah berarti 100 itu terarah. Sedangkan kalau misalnya data kontinu itu kayak misalnya berapa jumlah berat badan hewan di dalam taman safari. Itu kan ada intervalnya kan, kayak paling rendah itu ada misalnya berat badan burung 1,2 kilo. Di tengah-tengah ada berat badan panda 5,6 kilo, dan paling tertinggi itu berat badan gajah bisa sampai 200,20 kg. Oke, itu perbedaan yang pertama terkait data diskrit dan juga data kontinu. Kalau misalnya dari Kananda, perbedaan keduanya itu apa sih antara data diskrit dan juga kontinu itu?
Oh, kalau untuk perbedaan yang kedua, yaitu kalau discrete itu bisa dibilang seperti nothing in between, jadi tidak ada sesuatu di antaranya. Nah, kalau continue itu bisa dibilang seperti always something in between, jadi ada sesuatu di antaranya yang berupa interval. Nah, kalau seperti contoh yang tadi udah diterangkan Kak Vika, untuk discrete contohnya tuh seperti jumlah hewan yang ada di kebun binatang tersebut, yaitu 100 ekor. Jadi sudah jelas jumlahnya 100. Tapi kalau untuk continue itu bisa dibilang seperti contohnya berat badan hewan-hewan tersebut di kebun binatang tersebut. Kan intervalnya bisa dari sekian sampai sekian. Jadi nominalnya tuh berkelanjutan seperti itu. Tadi dari Kananda. Jadi perbedaan yang kedua antara data discrete dan juga data continue itu, kalau misalnya data discrete itu nothing in between, kalau misalnya data continue itu always something between, ada intervalnya. Oke, kalau misalnya perbedaan yang ketiga itu apa itu Kananda? Kalau perbedaan ketiga itu kalau discrete itu bisa dibilang digital dan kalau continue itu analog. Jadi kalau discrete digital itu bisa kita ambil contoh seperti jam digital. Misal saat ini jam 06 lewat 10 menit. Jadi kan tertulisnya itu 06.10 dan jelas gitu jamnya sekitaran jam segitu. Nah, kalau misalnya continue itu bisa kita ambil contoh di jam analog yang ada jarum jamnya. Kan kita tidak tahu persis itu posisinya tepatnya di waktu jam berapa jarum jamnya. Jadi bisa saja dipukul jam 6 lewat 10 menit, 50 detik, dan 10 seconds. Jadi untuk yang continue itu lebih detail seperti itu. Oke, itu tadi perbedaan ketiga terkait data discrete dan data continue dari Kananda, yaitu data discrete itu bersifat digital sementara data continue itu bersifat analog. Lalu selanjutnya untuk perbedaan keempat nih dari KEK, apa sih perbedaan data discrete dan juga data continue selanjutnya? Ya, perbedaan yang keempat yaitu data discrete disebut juga rounded atau close value. Misal sekitar berapakah umur Kak Vika? Misal umur Kak Vika 23 tahun. 23 tahun itu kan rounded. Bisa dikatakan rounded sekitar atau yang mendekati 23 close value. Itu kalau discrete. Namun, bisa jadi kalau dia continue. Umur Kak Vika itu berapa exact value-nya? Tepatnya bisa 23 tahun, 5 bulan, 10 minggu, 23 hari, 8 jam, sekian-sekian detik. Kemudian biasanya bilangan discrete itu bulat ya, 23 ya 23 aja. Tapi kalau continue itu biasanya pecahan. Oke, itu tadi perbedaan keempat terkait data discrete dan data continue dari KEK, yaitu data discrete ini bersifat rounded atau close value. Jadi bersifat kayak sekitarnya gitulah. Sedangkan kalau misalnya data continue ini bersifat exact value. Jadi jatuhnya tuh kayak tepat, jatuhnya lebih detail. Oke, selanjutnya perbedaan yang kelima antara data discrete dan juga data continue itu dari Kananda. Apa sih ini perbedaan kelimanya Kananda? Jadi untuk perbedaan kelima yang berarti yang terakhir, kalau discrete itu bisa kita contohkan seperti PX sama dengan 1 kalau nilai X-nya ini adalah 1. Nah, kalau continue itu bisa kita ambil contoh X-nya itu sama dengan dari 0 sampai dengan 5. Jadi nilainya ini lebih besar sama dengan 0 sampai dengan sama dengan 5. Nah, contohnya itu kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 0 ke 1 itu nominalnya juga bisa berupa pecahan seperti 0,01 atau 0,001 dan seterusnya. Jadi untuk yang continue ini bisa lebih detail lagi nominalnya seperti itu. Oke, tadi KEK dan juga Kananda telah menjelaskan terkait 5 perbedaan antara data discrete dan juga data continue.
yang bisa saya ringkas ambil kesimpulan bahwa data discrete dan juga data kontinu itu memiliki 5 perbedaan. Yang pertama, data discrete itu bersifat countable atau terukur, sedangkan kalau data kontinu itu bersifat infinite atau tak terbatas. Perbedaan yang kedua itu data discrete itu bersifat nothing in between, sedangkan kontinu itu always something between, ada intervalnya. Dan perbedaan yang ketiga itu data discrete itu bersifat digital, sementara data kontinu itu bersifat analog. Perbedaan yang keempat, data discrete itu bersifat rounded atau close value, sedangkan data kontinu itu bersifat exact value atau tepat. Dan perbedaan yang terakhir itu kalau data discrete itu misalnya persamaannya PX sama dengan 1, sedangkan kontinu itu X lebih besar sama dengan 0, namun lebih kecil sama dengan 5. Oke, baik. Begitulah perbedaan antara data discrete dan juga data kontinu. Terima kasih kepada narasumber Kananda dan juga Kak Eka. Tampaknya udah azan maghrib ya, kita harus segera mau ngakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.